Adik-adik, Shalom. Nah, sekarang ini ketemu lagi sama Kak Lita yang akan membuka ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya, kakak minta adik-adik untuk menyiapkan buku tulis dan juga alat tulisnya yang nanti akan digunakan untuk mencatat inti dari firman Tuhan yang akan ditampilkan dan juga untuk mencatat pertanyaan yang nanti Kak Lita bacain. Nah, firman Tuhannya hari ini akan disampaikan melalui sebuah film. Jadi, adik-adik simak filmnya baik-baik, jangan di-skip-skip ya untuk mengetahui firman Tuhan yang disampaikan di dalam film itu. Nah, sekarang ini sebelum kita masuk untuk nampilin filmnya, kakak aja adik-adik untuk sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, Engkau masihkan memberi kami kesehatan dan keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan juga kepada orang terdekat kami Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berilah kami untuk dengar-dengaran Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berilah kami penglihatan Tuhan untuk fokus Tuhan pada apa yang disampaikan dalam video nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami dan juga orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, karena sekarang kita sudah sama-sama berdoa, kakak aja adik-adik untuk sama-sama mendengarkan dan menyimak firman Tuhan yang disampaikan melalui film berikut ini. Silakan ditonton ya, jangan di-skip-skip. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya." Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu, Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Sekarang ini kakak mau berikan beberapa pertanyaan untuk kalian seputar film yang diputarkan tadi. Sebelum itu kakak mau infokan dulu, untuk kalian yang tadi filmnya di skip-skip, kalian bisa putar kembali ya, di back-backin lagi filmnya supaya apa yang diceritakan bisa kalian pahami lagi sebelum menjawab pertanyaan dari kakak. Nah, sekarang ini kakak langsung aja membacakan pertanyaannya. Oh ya, sebelum itu adik-adik baca di 1 Samuel pasal 8 sampai pasal 10 dulu ya, untuk memahami lebih dalam tentang apa yang diceritakan. Langsung aja kakak bacain untuk pertanyaan yang pertama ya adik-adik. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, mengapa tua-tua Israel menolak anak-anak Samuel menggantikan Samuel? Nah, ini kalian bisa baca di pasal 8 ya. Dan untuk jawaban nomor 1 ini, adik-adik hanya diminta untuk menuliskan pasal dan juga ayatnya saja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua, ketika tua-tua Israel menyampaikan keinginannya kepada Samuel untuk memiliki seorang raja, bagaimana sikap dan tindakan Samuel? Ini kalian bisa baca di 1 Samuel pasal 8 ya adik-adik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, yang mengurapi Saul menjadi raja adalah, kalian bisa baca di 1 Samuel pasal 10 ya adik-adik. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 4, dari suku manakah Saul dan siapa nama orang tuanya?
Nah, ini kalian bisa baca di pasal 9 sampai pasal 10 ya. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, dari kaum keluarga mana Saul bin Kis? Nah, ini kalian bisa baca di 1 Samuel pasal 10. Itu adalah beberapa pertanyaan yang kakak berikan kepada adik-adik yang seputar sehubungan dengan film yang ditampilkan tadi. Untuk jawabannya kalian bisa tulis di buku tulis, kemudian difoto langsung dikirimkan ke Kak Nela ya. Untuk itu kakak minta secepatnya adik-adik menjawab pertanyaan ini dan langsung dikirimkan ke Kak Nela. Sekian dari kakak, sampai jumpa, bertemu minggu depan.